bagi adik-adik Papua ataupun Indonesia ataupun siapa saja yang ingin menguasai bahasa asing, ya, pertama harus action ya, kedua harus mulai. Pada video kali ini saya ingin membagi pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris. Semoga tips yang saya berikan ini bisa berguna untuk siapa saja yang mau belajar. Kita langsung saja. Yang pertama, ubah dulu mindset kita, cara pikir kita, bahwa banyak orang berpikir bahasa Inggris itu sulit. Sebenarnya tidak, ya. Bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi biasa. Seperti kau bicara dengan kau punya bahasa daerah, kayak kau mama, kau bapak atau keluarga. Jadi bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi, bukan sesuatu yang kita harus takut salah, tunggu sampai sempurna dulu baru belajar bicara, dan berbagai alasan lainnya. Ingat ya, bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi, dan yang kedua adalah bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, itu adalah bahasa asing. Jadi kalau kita buat salah, kalau kita masih bicara bahasa Inggrisnya seperti kita bicara bahasa Indonesia, tidak masalah. Pengalaman saya hidup dengan orang bule di luar negeri, khususnya Australia, yang mereka sampaikan adalah bahasa Inggris itu khususnya untuk kalau kita kerja sehari-hari ya, komunikasi hari-hari itu bukan soal kau punya kau punya mulut gaya bicaramu harus seperti orang bule, bukan, tetapi makna pesan yang kau sampaikan itu mereka mengerti. Itu saja sebenarnya, ya. Kalau adik-adik atau teman-teman tahu atau mungkin pernah dengar orang India berbicara bahasa Inggris, mereka logat mereka sangat kental sekali. Mereka tidak harus sempurna berbicara bahasa Inggris seperti orang Australia, orang Amerika, orang Inggris, tidak. Pakai logat mereka, tapi pesan yang disampaikan, makna yang disampaikan itu dimengerti. Jadi di situ ya. Pertama adalah rubah kita punya mindset. Dan menurut saya yang paling penting, salah satu yang paling penting itu fokus ke listening ya. Listening dan speaking dulu. Jangan langsung mau belajar atau kuasai grammar ya, rumus yang ada 16 tenses itu jangan dulu. Ya, itu juga penting tapi jangan dulu. Di awal itu fokus dengan listening atau mendengarkan dan speaking atau berbicara ya. Jadi misalnya ya nonton video-video dalam bahasa Inggris yang subtitlenya Indonesia kalau misalnya Anda merasa perlu, tetapi saran saya tidak usah pakai subtitle Indonesia. Biasakan saja telingamu ya itu mendengar kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Lalu ya bisa meniru cara mereka berbicara ya, bisa ikuti. Selanjutnya adalah perbanyak kosakata. Hafal kosakata sebanyak-banyaknya. Menurut penelitian itu kalau kau bisa menghafal minimal 2000 atau 3000 kata dalam bahasa Inggris, tahu artinya dengan benar, itu sebenarnya sangat membantu sekali ya, untuk kita memahami basic conversation, percakapan sehari-hari. Kita bisa mengerti, kita baca teks bisa mengerti ya. Apalagi kalau kau hafal kosakata misalnya 5000 kata mati di otak ya. Jadi perbanyak kosakata, karena semakin banyak kosakata yang kau tahu, kalau kau baca teks, lihat teks orang berbicara itu nyambung ya. Otak kita itu harus dibiasakan. Kosakatamu kalau banyak-banyak, kau bisa mengerti. Perbanyak kosakata, dan saran saya adalah cari di YouTube atau cari di Google dengan ketik misalnya begini, the most used English words, kata-kata dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan. Nah, hafal semua ya. Ya bisa, cara hafalnya bisa satu hari 5 kata, ada satu hari dulu saya hafal satu hari itu 10 kata, dan itu konsisten setiap hari. Kemanapun saya pergi harus menghafal bahasa Inggris ya. Dan saya pikir dunia sekarang ini dengan adanya teknologi itu sebenarnya sangat mudah sekali orang-orang ini, manusia zaman sekarang ini bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tetapi juga kalau Anda tertarik dengan bahasa Spanyol atau Mandarin atau Prancis
atau bahasa Arab misalnya atau bahasa lainnya, itu bisa ya akses ke website gratis misalnya ya. Misalnya ada Duolingo, ada BBC Learning English, atau Grammarly, atau Youglish ya, untuk latihan pengucapan, latihan setiap hari. Jadi ingat ya bahwa seseorang itu bisa karena latihan, karena terbiasa. Saya walaupun sudah hidup di luar negeri, sudah belajar di luar negeri, tetapi bahasa Inggris itu saya belajar tiap hari, tiap saat ya. Jadi harus biasakan untuk terus belajar dan belajar. Kalau tidak belajar, tidak mencoba, hanya keinginannya yang besar tapi tidak take action, tidak bertindak, nanti susah. Nanti Tuhan bingung untuk tolong kau ya. Jadi Tuhan akan tolong kalau kau berusaha untuk menolong dirimu sendiri ya. Itu poin penting. Jadi singkat cerita, bagi adik-adik Papua ataupun Indonesia ataupun siapa saja yang ingin menguasai bahasa asing ya, pertama harus action ya, kedua harus mulai mengubah pola pikir, yang ketiga itu menghafal kosakata sebanyaknya, kemudian kosakata yang paling sering digunakan, dan juga berlatih terus ya. Saran saya menghafal kosakata sebanyak-banyaknya, minimal 3.000 ya, minimal 3.000. Nanti lain cerita. Kemudian kalau Anda mau pergi ke universitas di luar negeri seperti saya belajar di Australia, maka nanti kamu fokus lagi bahasa Inggris yang akademik ya, academic English. Tetapi untuk conversation sehari-hari, apalagi di zaman atau era teknologi yang terbuka ini, kemampuan bahasa Inggris itu salah satu syarat yang sekarang banyak dicari ya. Walaupun mungkin tidak dicari atau mungkin Anda tidak akan kerja di mungkin Anda merasa tidak butuh, tetapi sebetulnya perubahan zaman ini menuntut kita untuk menguasai skill khususnya dalam bahasa, penguasaan bahasa dan teknologi dan sebagainya. Ini saran ini khusus buat teman-teman adik-adik yang mungkin tidak punya uang seperti saya dulu waktu kita belajar bahasa Inggris, yang bingung, bisa ikuti saran ini. I think that's all for today. I'll see you in the next video. God bless you. Bye bye.